pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jemaat GPDI Zion Altar yang ada di rumah masing-masing. Tiba saatnya pagi hari ini kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, mau mengucap syukur atas segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tanpa ada rasa takut Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada Bapa, oh, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi, oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapa kami datang, oh, Bapakku datang, kami sembah Kau Yesus, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi, oh, ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Oh, terima kasih. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya. Oh, terpujilah, Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita kembali mendengar berita-berita tentang lonjakan COVID-19. Ya, itu semakin membuat kita ketakutan. Belum lagi ada pihak-pihak yang membesarkan masalah, menebar berita-berita yang tidak benar dan lain sebagainya. Setiap hari seolah-olah kita mendengar suara Goliat yang menebarkan ketakutan dan intimidasi. Semua itu sangat melelahkan jiwa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak hamba Tuhan mengingatkan bahwa hari-hari ini di tengah pandemi kita bukan sekedar perlu meningkatkan imun tubuh kita, tetapi sangat penting untuk meningkatkan iman kita. Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan terjamin aman sesuai dengan janji firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 145 ayatnya yang ke-17. Dikatakan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Firman Tuhan ini sungguh menenangkan hati kita saat kita berada di situasi yang menakutkan dan tidak menentu seperti ini. Firman Tuhan mengajak kita semua untuk berlindung di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adil selama ini kita pahami dengan pengertian sama rata, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang atau tidak memihak. Tetapi firman Tuhan memiliki pengertian yang lebih dalam lagi tentang keadilan. Adil bisa diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang sesuai dengan keperluan. Tuhan adil dalam segala jalannya.
Berarti di dalam melaksanakan rencana dan maksudnya bagi kita, Tuhan akan bertindak sesuai dengan apa yang terbaik dan pasti tepat untuk kita. Dalam keadilannya, Dia memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Saya teringat akan seorang ibu janda yang dengan tekun memohon pembelaan dari hakim yang lalim. Jika kita membandingkan dengan diri kita saat ini, kita sangat bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang adil. Dia adalah hakim yang adil yang menjamin tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Tuhan itu adil, artinya tidak ada area abu-abu di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam keseluruhan pasal di Mazmur pasal yang ke-11. Di situ dikatakan semuanya jelas. Di dalam Tuhan itu clear, jelas hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Keadilan Tuhan nyata ketika Ia mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan. Tuhan memberikan reward bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran. Tuhan memberikan reward bagi mereka yang tulus hati mencari Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan pendisiplinan bagi mereka yang hidup di dalam kefasikan. Bapak Ibu Saudara, berita-berita yang kita dengar bisa saja ya semakin menakutkan, tetapi mari kita tetap tenang. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya di dalam keadilan Tuhan. Mari kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan lengah mentaati peraturan pemerintah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mendapat ketenangan, perlindungan, bahkan akan diluputkan oleh Tuhan sesuai yang difirmankannya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-31 ayat yang kedua. Mazmur 31 ayat yang kedua dikatakan, "Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan jaminan, keamanan yang membuat kita merasa tenang, karena Dia adalah Tuhan yang adil dalam segala jalannya. Dan Tuhan pun mengharapkan kita hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Saya akan bacakan Amsal pasal yang ke-21 ayatnya yang ketiga. Amsal 21 ayat yang ketiga, "Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban." Tuhan lebih berkenan kepada kebenaran dan keadilan. Tuhan rindu kita hidup di dalam kebenaran firman dan mengikuti teladannya dengan bertindak secara adil. Hari-hari ini banyak ketidakadilan terjadi. Karena benar seperti yang diperingatkan oleh firman Tuhan, bahwa hari-hari terakhir, terlebih lagi di dalam masa yang sukar ini, manusia akan mengasihi diri sendiri. Manusia akan memikirkan diri sendiri dan mementingkan diri sendiri, sehingga bukan hal yang sulit untuk mengambil hak orang lain, tidak peduli kepada orang lain, bukan hal yang sulit untuk bertindak sewenang-wenang, tidak memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Jika Tuhan sudah menyatakan apa yang diinginkannya, bukankah sangat baik bila kita mengusahakan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Mari kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran dan belajar untuk bertindak adil, yaitu dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan yang terbaik dan sesuai keperluan. Jangan mengurangi atau merampas apa yang menjadi hak orang lain. Mungkin tidak mudah, bahkan kita merasa akan dirugikan bila kita melakukan hal tersebut. Tetapi pada akhirnya kita hanya perlu mengingat bahwa Tuhan itu adil dan akan membalas setiap perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Hari-hari yang berat di belakang sudah kita lewati. Kita percaya itu adalah kasih setia dan kemurahan Tuhan. Bagaimana caranya bertahan dan bahkan menjalani hari-hari ke depan? Mari kita ikuti saja alurnya Tuhan.
sebab tidak ada maksud jahat sedikit pun dalam segala sesuatu yang direncanakannya bagi kita. Mari kita tetap tenang, menjalani setiap hari dengan hati percaya bahwa Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jangan lengah mentaati peraturan, lakukan yang terbaik bagi sesama dan tetap fokus pada kasih setia Tuhan. Itu yang akan menghibur dan menguatkan kita di masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang adil dalam segala jalan-Mu. Engkau Tuhan yang penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami percayakan hidup kami sepenuhnya. Dalam masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan, kami percaya kami akan diluputkan. Kami tetap aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu, biar itu menjadi kekuatan bagi kami semua sepanjang hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, pimpin kami sepanjang hari ini dalam segala perkara. Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau